Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أرشدني الله وإياكم إلى سبيله وطاعته. Kita lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Awaiqus Shalaf karya Syekh Abdul Salam Barjis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas penghalang yang menghalangi ilmu yang bermanfaat sampai kepada penuntut ilmu, yaitu talabul ilmi li ghairillah. Seseorang mencari ilmu agama ini tujuannya bukan karena Allah. Asal yang kedua adalah tarkul amal, termasuk hal yang akan menghalangi ilmu yang bermanfaat sampai kepada penuntut ilmu adalah tarkul amal, meninggalkan pengamalan apa yang telah dia ketahui. Dan ini ada pada orang-orang Yahudi. Dasarnya ada pada orang-orang Yahudi. Sehingga Allah vonis mereka itu dengan vonis al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, karena mereka berilmu sampai digelari sebagai ahlul kitab. Bahkan para nabi mayoritasnya itu dari kalangan Bani Israil. Namun mereka tahu kemudian tidak mengamalkan apa yang mereka tahu, jadilah mereka itu al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamu al-ilmu liyattaqillaha bih. Semata-mata ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu akan mendatangkan ketakwaan. Dengan ketakwaan itu seseorang akan mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, tujuan dari menuntut ilmu
supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ghayatu min ta'allum al-'ilmi syar'i al-amal bihi wal ijtihadu fatadrikuhu hadha inda ulil albab alladzina arada Allah bihim khairan fid din wad dunya. Puncak dari pencarian ilmu syar'i adalah pengamalan ilmu syar'i itu, serta bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan ilmu syar'i yang telah dia cari, yang telah dia ketahui. Hal yang demikian itu ada pada orang-orang yang berakal, ada pada ulul albab, yang mereka itu adalah orang-orang yang Allah inginkan terhadap mereka suatu kebaikan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Wa maqulatu Sufyan hadhihi unwanun yajibu an la ya'zuba an batalin wa basirati tullabil ilmi. Apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini merupakan suatu alamat yang wajib ya untuk tidak menutupi dari pandangan dan keilmuan penuntut ilmu, bahwasanya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Jangan tertutupi pandangan para penuntut ilmu, jangan pengetahuan para penuntut ilmu tertutupi dengan yang demikian itu. Wa hiya ma'khudatun min nusus syar'iyyatil mutahharah. Hal tersebut, yaitu pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu diambil dari nas-nas syariat yang suci. Faqad akhraj at-Tirmidzi an Abi Barzah al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima aflah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Sungguh Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser sedikit pun tidak pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya. Yang pertama tentang umurnya, pada apa dia pergunakan. Ya, umur akan Allah tanya pada setiap hambanya, untuk apa usianya itu dia habiskan. Pernyataan ini erat hubungannya dengan perkara waktu, yang wajib setiap orang muslim untuk memperhatikan waktunya. Jangan sampai waktu itu sia-sia belaka, hilang begitu saja, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih detailnya silakan baca surat Al-Asr. Ya, sangat merugi orang-orang yang tidak memperhatikan waktunya. Nah, penyesalan tidak berfungsi lagi. Maka untuk kedepannya jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, karena Allah akan mempertanyakan untuk apa dia habiskan usianya, untuk apa dia habiskan waktu yang Allah telah berikan padanya. Dan itu salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Al-Imam Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah
Ketika beliau membahas tentang masalah syukur, makna dari syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepadanya. Itulah syukur. Ya, maka kebalikan dari syukur adalah durhaka, kufur terhadap nikmat tersebut, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan padanya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Di antara nikmat ini adalah al-waqt, al-umru, ya, waktu atau umur. Sehingga Allah akan bertanyakan untuk apa dia pergunakan. Kemudian yang kedua, Allah pertanyakan tentang ilmunya, ya, untuk apa pula dia amalkan ilmunya, pada perkara apa dia pergunakan. Karena sesungguhnya amalan merupakan perkara yang terpenting. Amalan merupakan perkara yang paling utama dalam perkara ini. Karena orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan, menuntut ilmu untuk supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya, dan ilmu merupakan muqaddimah, pendahuluan atas suatu amalan. Nah, setelah melalui pendahuluan, tentunya kandungan dari yang ada. Kandungan dari ilmu adalah pelaksanaan apa yang dia amalkan. Ya, termasuk bagian dari wa'amilus sholihat, beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian yang ketiga akan ditanya tentang dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa dia nafkahkan harta yang dia peroleh itu. Sama keterangannya dari keterangan yang sebelumnya, apakah dia dapatkan harta itu dari jalan yang halal, ataukah dia dapatkan harta itu dari jalan yang haram. Allah akan tanyakan. Kemudian setelah dia peroleh, apakah dia gunakan untuk perkara yang halal, yaitu merupakan rasa syukur kepada Allah atas nikmat harta, atau sebaliknya dia kufur terhadap nikmat Allah, dia gunakan harta yang dia peroleh dari jalan yang halal, atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nafkahkan pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an jismihi fima abla. Yang terakhir, dia akan ditanya tentang badan dia, jasad dia, ya, pada perkara apa dia gunakan jasad itu, ya, sampai binatangnya. Wa akhraj al-khatib nahwahu wa fihi wa an ilmihi madza amila fihi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengeluarkan yang seperti itu tentang ilmunya, pada apa dia amalkan padanya. Wa fihi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala la takunu 'aliman hatta takuna muta'aliman wa la takunu bil 'ilmi 'aliman hatta tataqawwana bihi 'amilan. Masya Allah. Pada riwayat di atas, jadi jalan Abu Darda, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, tidaklah kamu itu menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, sampai engkau itu menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya, tidak ada istilah ilmu laduni, ilmu yang datang begitu saja, tidak. Ya, para nabi diajari
oleh para nabi sebelumnya atau diajari oleh malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Begitu pula para rasul. Kemudian para pengikut Nabi, para sahabat, ya, mereka itu belajar kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in juga demikian. Bahkan dari sahabat belajar kepada sahabat yang lain. Nah, kemudian dengan belajar itu mereka memperoleh ilmu sehingga menjadi aliman, orang yang alim. Dan tidaklah kamu itu dengan ilmu menjadi orang yang berilmu. Ya kan? Tidaklah kamu itu dengan ilmu menjadi orang yang berilmu hatta tataqawwa nabiyyan, sampai ilmu yang engkau peroleh itu engkau jadikan sebagai pendukung suatu amalan. Jadi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, tidaklah dikatakan alim. Ya, demikian. Jadi redatannya itu orang tidak akan menjadi alim sampai dia menjadi orang yang menuntut ilmu. Kemudian beliau katakan rahimahullah, tidaklah dengan ilmu yang kamu peroleh kamu itu menjadi alim sampai kamu itu menjadikan atau membuat ilmu yang kamu peroleh itu sebagai penopang amalan kamu. Wa fihi an Ali radhiyallahu anhu qala hadafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Kata Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Maka jika orang yang memiliki ilmu menerima seruan, artinya dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan tetap ada padanya. Jika dia tidak memenuhi panggilan ilmu itu, irtahala. Apa irtahala? Zahaba, pergi ilmu itu darinya. Sehingga tidaklah dia menjadi orang yang alim. Wa anil Fudail ibn Iyad annahu qala la yazalu al-alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bih fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Senantiasa seorang yang berilmu itu dikatakan orang yang jahil. Artinya tetap dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang berilmu itu terhadap apa yang dia ketahui hatta ya'mala bih, sampai dia mengamalkan ilmunya itu. Kalau dia belum mengamalkannya, masih mendapatkan gelar jahil. Jika dia telah mengamalkan ilmunya, kana aliman, adalah dia orang yang berilmu. Wa yaqulu Habib Ibn Hujar rahimahullah, kana yuqalu ma ahsana al-imana bi zinatil ilmi wa ahsana al-ilma bi zinatil amal wa ma ahsana al-amala bi zinatil rizqi wa ma udifa shay'un ila shay'in azyan min ilmin ila ilmin. Kata Habib Ibn Hujar, dia menyatakan betapa indahnya keimanan dengan dihiasi oleh ilmu.
Ya, iman yang terindah adalah al-iman yang dihiasi dengan ilmu. Dan betapa indahnya ilmu dengan dihiasi amalan. Dan betapa indahnya suatu amalan dengan dihiasi kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih baik dari penyandaran ilmu kepada kelemah lembutan. Ya, maka ditutup dalam perkara ini seseorang berilmu sebagai penghias dari imannya. Kemudian ditutup padanya penghias dari itu adalah amalan. Kemudian dia sertakan pula sikap yang lemah lembut. Karena itu merupakan perhiasan yang terbaik. Al-amalu bil ilmi mud'atun li hifdhihi wa thabatihi. Pengamalan suatu ilmu merupakan pendorong untuk terjaganya ilmu tersebut, serta merupakan pendorong kokohnya ilmu tersebut. Kama anna adam al-amali mud'atun li diya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana bahwasanya tidak adanya pengamalan suatu ilmu itu merupakan faktor yang terkuat hilangnya ilmu tersebut serta lupanya ilmu tersebut. Kalau tidak ada pengamalan, maka ilmu yang telah dia peroleh, jika ada yang bertanya, alhamdulillah masih bilang, Anda pernah belajar itu, kayaknya pernah dengar. Ya, masih alhamdulillah. Ya, yang bahaya kalau dia mengingkari. Ya, karena gengsi, karena faktor-faktor dunia dia ingkar. Nah, maka jika kita ingin ilmu kita itu kokoh, ingin ilmu kita terjaga, amalkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita ketahui. Dan ilmu itu akan hilang atau terlupakan tatkala tidak diamalkan. Walidzalika qala Sya'bi rahimahullah. Oleh karena itu Imam Sya'bi, semoga Allah SWT merahmatinya, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bih wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawmi. Adalah kami para tabi'in, ya, menjadikan sebagai faktor pendorong, faktor pembantu untuk penjagaan hadis itu dengan pengamalan hadis. Ya, supaya hadis itu terjaga, terpelihara, faktor pendorongnya seseorang menjadikan pengamalan sebagai alat yang dipakai untuk dimintai bantuan untuk penjagaan itu. Dan adalah kami meminta bantuan dalam pencarian ilmu dengan berpuasa. Ya, maka rata-rata para penuntut ilmu itu kurus-kurus. Kenapa? Karena mereka dalam mencari ilmu syar'i, sering mereka itu berpuasa. Ya, dan juga tidak dibenarkan menyelisihi adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu selalu dalam keadaan kenyang. Ya, kenapa? Ya, bisa kenyang tinggal tidur saja, ngantuk. Ya, pemberi materi menyampaikan dengan penuh semangat, merdu sekali, ya, sampai tertidur. Ya, demikian puasa lantangnya luar biasa. Nah, pengaruhnya apa? Kekenyangan tadi. Nah, kalau mau tidur silakan mengenyangkan perut. Nah, demikian. Qala Tsawri rahimahullah,
Berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, "Qila li ba'dil hukama'i, ma lakum adlabun nasi lil ilmi?" Qala li'anna a'malun nasi bih. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, kenapa kamu itu menjadi orang yang paling dicari oleh manusia dalam perkara ini? Ya, ada orang ingin tanya suatu perkara kan selalu dia yang dicari. Kenapa? Maka dia mengatakan, karena sesungguhnya atau aku adalah manusia yang paling mengamalkan ilmu itu. Ya, sehingga dia paling dicari oleh manusia dalam perkara ilmu. Wajib juga kebalikan hal itu. Yarhabu bil ilmi wa yurisun nisyan. Kebalikannya, ilmu itu akan hilang. Kebalikannya akan mewariskan kelupaan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah SWT meridainya, inni la'ahsabul abda yarsal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu dari fuqaha sahabat, sungguh aku meyakini tentang seorang hamba yang hamba ini lupa akan ilmu yang sebelumnya telah dia ketahui, yaitu sebabnya bil khati'ah ya'maluha, karena suatu kesalahan yang dia lakukan, suatu dosa yang dia perbuat. Nah, salah satu nasihat dari Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, inna hadzal ilma dinun, inna hadzal ilma nurun, ya, wa nurullah la yu'ta liman 'ata. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Naam, ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum. Ya, inna hadzal ilma nurun wa nurullah la yu'ta liman 'ata. Yang perkataan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Imam Malik tatkala melihat dan mengetahui Imam Syafi'i punya kemampuan yang jauh di atas rata-rata yang ada dari para penuntut ilmu waktu itu, langsung menyatakan, inni arallaha a'ta nuran lam faqadha bitarki maksiyah. Sungguh aku melihat Allah berikan padamu satu cahaya, nur, maka jagalah dengan meninggalkan maksiat. Ya, dalam lafaz yang lain, fala tusriha bi fi'lil maksiyah. Jangan kamu matikan cahaya itu dengan melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu bentuk penjagaan ilmu. Wa qad kana da'u salaf salih al-'amalu bil 'ilmi wa bidzalika 'azu qahbati sabq. Sungguh waktu itu sudah menjadi kebiasaan para salafun salih, atau ada salafun salih adalah pengamalan ilmu yang dia ketahui. Dengan yang demikian itu mereka memperoleh posisi yang terdepan. Ketika Allah adakan suatu perlombaan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebiasaan mereka itu mengamalkan apa yang mereka ketahui, mereka memperoleh posisi yang terdepan, ranking 1 ya dalam kebaikan, ranking 1 dalam al-ilmu.
wa burika fi ilmihi, dan juga diberkahi ilmu-ilmu mereka fi ilmihi. Walidha qala Abu Abdurrahman As-Sulami, oleh karena itu berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladziina kanu yukri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amali fata'allamu al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Menyampaikan kepada kami orang-orang yang waktu itu mereka membacakan kepada kami dan mengajarkan kepada kami bacaan Al-Quran. Bahwasanya mereka itu waktu itu mengambil Al-Quran atau bacaan Al-Quran dan hukum-hukumnya dari Nabi SAW. Dan adalah waktu itu mereka jika mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka itu menyelisihinya atau meninggalkannya sampai mereka mengamalkan 10 ayat itu dengan apa yang ada padanya dari suatu amalan, maka mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sekaligus. Ya, bukan yang penting tahu, bukan, tapi tahu kemudian pengamalan sampai mereka menyelesaikan Al-Quran dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Ya, meninggalkan pengamalan ilmu itu ada 2 macam. Al-awwali, macam yang pertama, tarkul i'tibari bil wajibati syar'iyyati wa tarkul intihai 'anil muharramati syar'iyyati fa hadhihi kabiratun minal kabairi wa 'alaihi tuhmalul ayat wal ahaditsul mutawahhidatu min tarkil 'amali bil ilmi atau man tarakal 'amala bil ilmi. Yang pertama, tarkul ihtimal, tidak melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya wajib secara syar'i. Ini orang yang meninggalkan pengamalan suatu ilmu. Itu dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang wajib yang syar'i. Kemudian termasuk bagian yang pertama, tidak meninggalkan atau berhenti dari perkara-perkara yang haram. Ya, padahal dia tahu itu haram, jalan terus. Tahu itu wajib, tinggalkan terus. Yang seharusnya dia balik, tahu wajib, laksanakan secara terus-menerus. Tahu ini haram, tinggalkan selamanya. Dan ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan atas pendapat inilah dibawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan ancaman man tarakal amala bil ilmi, orang yang meninggalkan pengamalan suatu ilmu yang telah dia ketahui. Al-qismi tsani, bagian yang kedua, tarkul mustahabbati wa tarkus tinabil makruhati
meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, tidak menjauhi perkara-perkara yang makruh, fahada qad yudammu, ini terkadang pelakunya itu dicela. Walakin la yadkhul fi ahaditsil wa'idi, akan tetapi tidak masuk pada hadis-hadis yang memberikan ancaman. Illa annal 'alima wa talibal ilmi yanbaghi lahuma al-muhafadzah 'ala sunan, melainkan bahwasanya seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu, wajib bagi keduanya, ya wajib bagi penuntut ilmu untuk menjaga keduanya. Kalau tahu itu sunnah dia lakukan, kalau tahu itu makruh dia tinggalkan. Sebagian orang sebaliknya, tahu sunnah saja, ya kalau dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tahu perkara itu makruh saja, ya kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Yang penting kan tidak dosa. Sehingga tahu sunnah untuk ditinggalkan, tahu makruh untuk dilaksanakan. Ini sudah dekadensi moral. Ya, orang-orang yang rusak dalam memahami ilmu. Ya, apalagi kalau yang di atas tadi lebih parah lagi. Ya, belajar tahu haram malah dia lakukan. Belajar tahu yang wajib malah dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Itulah jenis ya orang yang meninggalkan ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wal miskinu kullul miskin man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bih fafatahu ladzat ad-dunya atau fafatahu ladzat ad-dunya wa khairatil akhirati faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berlindung dari yang ini. Orang yang benar-benar miskin, 100% miskin orang ini, yaitu orang yang menyia-nyiakan usia dia dalam perkara ini. Dia belajar, mempelajari, menuntut ilmu, ya. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ini orang yang sebenar-benarnya miskin. Sehingga dia kehilangan kelezatan dunia. Nah, kalau kita baca nanti kelanjutannya, ya, menuntut ilmu itu sampai melupakan hutang. Jadi dia sedih, istrinya sedih. Satu ketika dia ada satu masalah ingin membahasnya, dia pelajari, cari-cari, ketemu penyelesaian masalah fikih. Jingkrak dia, senangnya setengah mati. Ya, kata istrinya, mungkin sudah tambah pulut ini, senangnya setengah mati. Kenapa kamu bahagia sekali, senang sekali? Satu permasalahan fikih sudah aku selesaikan. Aku pikir bisa bayar utang. Nah, bayangkan sampai sedekat itu. Tetap dia ingat hutangnya gitu. Tapi kesedihan itu bisa hilang. Ya, dengan menuntut ilmu. Itu kelezatan ilmu. Ya, dan tidak semua orang memang Allah berikan kelezatan yang demikian. Luar biasa. Ya, senangnya kalau seseorang itu bisa memperoleh apa yang dia cari dari suatu ilmu. Nah, makanya sangat miskin, ya, orang yang justru meninggalkan pengamalan apa yang dia telah ketahui. Ditambah lagi juga dia kehilangan yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Kelezatan akhirat. Kalau kelezatan dunia, ya cuma gitu saja. Ya, yang lebih parah kehilangan kelezatan akhirat
tatkala dia meninggalkan pengamalan apa yang telah dia ketahui. Ya, miskin, gulal miskin. Kemudian dia datang menghadap kepada Allah dalam keadaan muflis. Apa muflis? Bangkrut, tidak punya apa-apa. Jangankan beruntung, modalnya pun hilang. Bahkan hutang yang ada. Ya, sehingga kejelekan orang yang Allah berikan kepadanya ini benar-benar muflis, benar-benar bangkrut. Ya, usaha untuk mendapatkan keuntungan malah menumpuk hutang. Ya, kalau hutangnya sekedar rupiah atau dolar bisa diatasi. Ini perkaranya sudah di akhirat. Ya, punya hutang kebaikan tidak ada tempat lain kecuali an-nar. Ma'akuatul hujjah disertai dengan kuatnya hujjah atas dirinya. Ya, hujjah menghantam dirinya. Tidakkah engkau tahu ini haram, engkau tetap lakukan? Tidakkah engkau tahu ini wajib, tetap saja engkau tinggalkan? Tidakkah engkau tahu ini perkara sunnah, dengan senang hati kamu tinggalkan? Tidakkah kamu tahu ini perkara yang makruh, dengan bahagia kamu lakukan? Naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan sebagai orang yang muflis, dikatakan sebagai orang yang termiskin dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Naam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wal ilmu yuradu lil amali kama al amalu yuradu lin najati fa idza kana al ilmu qasiran 'an al amali kana al ilmu kallan 'ala al 'alimi wa na'udzu billah min ilmin 'ada kallan aw awrasa dhullan wa sara fi raqabati sahibihi dhullan. Masya Allah. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Sebagaimana amalan tujuannya untuk memperoleh an-najah, keselamatan. Ya, ilmu tujuannya untuk diamalkan. Sebagaimana amalan yang orang itu lakukan tujuannya apa? Untuk memperoleh an-najah, keselamatan. Di antaranya sholat, tujuannya apa? Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Yang Allah sebutkan untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, ilmu untuk memperoleh keselamatan. Makanya ilmu salafun saleh dikatakan sebagai apa? Safinatun Nuh. Ya, perahu penyelamatnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah wa man tarakaha gharaq. Siapa saja yang naik pada perahu itu selamat. Siapa saja yang tidak mau naik tenggelam walaupun juara satu renang tingkat internasional. Ya, tetap akan tenggelam. Ini banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tsunami tidak ada apa-apanya. Baru menenggelamkan pohon kelapa. Banjirnya Nabi Nuh, perbukitan tertinggi dan pohon-pohonannya pun tenggelam. Ya, sudah kamu bayangkan sendiri tsunami ada semacam itu. Baru pohon kelapa tingginya. Ya, nah, banjirnya Nabi Nuh, naudzubillah. Menjadi kalau sampai Allah berikan kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyelamatnya itu Safinatun Nuh. Nah, penyelamat seseorang itu binasa adalah al-ilmu yang diamalkan. Ya, jadi orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan. Sebagaimana orang itu beramal untuk memperoleh keberhasilan. Jika ilmu itu qasiran 'anil amal, ilmu itu lemah, kurang membuahkan suatu amalan,
adalah ilmu itu akan menjadi kalah, menjadi penyerang bagi pemiliknya. Ya, alal alim atau orang yang berilmu. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang kembali sebagai penyerang. Yang bahasa kita ilmu akan menjadi bumerang. Bukan lawan yang kena, pemiliknya ya terpukul. Atau suatu ilmu yang akan mewariskan suatu kerendahan. Dan jadilah orang yang berilmu itu orang yang ada pada lehernya belenggu api neraka. Ya, fi raqabati sahibi hullah. Qala Malik ibn Dinar, innal 'alima idza lam ya'mal bi ilmihi tazullu maw'idatuhu 'anil qulubi kama yazullu qatru minas sabah. Sesungguhnya orang yang berilmu, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu akan hilang dari hatinya. Di hatinya itu tidak mendapatkan nasihat sama sekali. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan pula, ngepil. Sebagaimana tetesan air yang menetes pada batu yang miring, yang halus dan berminyak. Kalau bahasa kita mungkin lebih tepat, air yang diteteskan pada daun talam, sama sekali tidak ada bekasnya. Ya, al-aiku salih, penghalang sampainya ilmu yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu, al-i'timadu 'ala al-kutubi dunal ulama, bersandar hanya kepada kitab-kitab, tidak bersandar kepada para ulama. Ya. Nah, mana Pak Arif? Hilang. Kalau enggak ganti-ganti aja, ganti-ganti. Penghalang pertama apa kan? Mana berbeda? Itu dia. Enggak boleh perfect. Kalau kemarin masih aneh. Berniat, ya, selain Allah. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab-kitab, tidak bersandar kepada ulama. Ya ba'du talabati min nafsihi qudratan ala akhdil ilmi minal kutubi duna ruju'i ilal ulama'i fi tawduhi ibaratiha wa ilmi muskilatiha. Sebagian penuntut ilmu, ya, dia merasa atau melihat dirinya itu punya kemampuan untuk bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab saja tanpa merujuk kepada para ulama. Sandarannya kepada kitab, tidak bersandar kepada para ulama. Dalam penjelasan ungkapan-ungkapan kitab-kitab yang ada, serta penyelesaian perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang belum ada padanya kejelasan yang jelas. Wa hadhihi thiqatu bin nafsi daun. Nah, kepercayaan diri yang semacam ini merupakan penyakit. Ya, bukan merupakan suatu obat, justru merupakan penyakit. Walaupun dia, ya istilahnya sebetulnya nggak tepat, tutup buku. Ya, orang suka baca buku sebelah itu kan nggak apa. Ya, kemudian sudah di mana tutup air kan jelek. Nah, tutup rambut juga jelek. Nah, yang ahli baca jangan dikasih tutup. Nah, ya, qari'ul kutub. Ya,
membaca kitab-kitab. Nah, orang yang percaya pada dirinya punya kemampuan dan kekuatan, ya, kemudian hanya bersandar kepada kitab, tidak bersandar kepada para ulama, ya, ini merupakan daun, penyakit. Talama ra'aina sarra'ahu manbudina. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, keyakinan yang demikian itu menjatuhkan dirinya dan membuat dirinya itu tersingkir. Wa an adadi ahli ilmi mub'adin, dan dia dari golongan ahli ilmi termasuk orang-orang yang dijauhkan. Anak-anak ramah dipersilakan pulang, ya. Waktunya sudah cukup. Jadi yang mau tetap tinggal, jadi selain anak ramah, silakan kita sampai jam 9. Jadi mau sampai jam berapa? Atau sampai pagi ya? Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Wa'an adadi ahli ilmi mub'adin, dan dari golongan ahli ilmi dia termasuk orang-orang yang dijauhkan. Ma'athara khata'ahum wa ab'ada naja'atahum wa asna'a tanaqudahum. Betapa banyaknya kesalahan mereka dan betapa jauhnya keberuntungan mereka, serta betapa jeleknya pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan mereka. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, man tabaqqaha min butunil qudubi bayya al-ahkama. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Usman, siapa Imam Syafi'i namanya? Nah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Semoga Allah SWT merahmatinya. Barang siapa, ya, yang memahami dari kitab-kitab saja, dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum. Nah, makanya Imam Syafi'i dengan kemampuannya yang luar biasa itu berguru pada Imam Malik, berguru pada imam-imam yang ada di daerahnya, ya. Para imam ahli Mekah diserap ilmunya sampai habis, ahli Madinah diserap sampai habis, ahli Irak sampai ke Mesir diserap oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dikurang habis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau tidak sekedar membaca. Nah, terbukti ketika Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Qadarullah Imam Syafi'i itu dapat rekomendasi dari ulatul umur yang ada di Mekah, dan yang antar juga Gubernur Madinah ke Imam Malik. Ya, kata Gubernur Madinah, kalau pimpinan Mekah menyuruh aku jalan kaki dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki, lebih aku sukai daripada ngantar orang menemui Imam Malik. Ya, kenapa? Segannya luar biasa kepada Imam Malik. Ya, luar biasa segannya para penguasa kepada Imam Malik. Nah, kami perintah ya, apa boleh buat, diantar juga. Nah, Imam Malik melihat biasanya yang diantar penguasa apalagi masih muda gitu ya. Nah, setelahnya baru belajar baca dan tulis. Kata Imam Malik, ya, aku akan carikan untuk kamu setelah baca suratnya itu,
orang yang bisa mengajari kamu baca dan tulis. Karena Imam Syafi'i kalau belajar baca dan tulis lagi. Ya, Imam Syafi'i termasuk orang yang kalau menghafal itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Sampai tempatnya itu penuh dengan catatan. Akhirnya di belakang dihafal lagi. Terlalu penuh dengan catatan. Nah, kalau sekarang bingung masukkan ke sel masing-masing ya. Nah, ya, bukan al-ilmu fil sudur, al-ilmu fil fil gitu. Nah, demikian. Ya, kena virus hilang ilmunya udah. Nah, ini bedanya ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i karena berat terus terang, ya dengan bahasa yang sopan, maaf saya sudah bisa baca dan tulis. Ya kalau gitu nanti aku akan carikan orang yang akan mengajari kamu dasar-dasar mungkin naku, dasar-dasar sulit, dasar-dasar yang lain. Berat juga Imam Syafi'i. Aku sudah belajar ilmu tentang dasar-dasar ini dan itu dan sebagainya. Nanti aku akan carikan akhirnya Imam Syafi'i terus terang. Sebelum aku ke sini, seluruh karya Anda sudah aku hafal. Jadi sudah menghafal seluruh karya Imam Malik, masih berguru kepada Imam Malik. Salah satu bukti apa? Ilmu itu tidak cukup bertandang kepada kita. Ya, kepada ulama. Penasaran Imam Malik dites pemuda yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Nah, Imam Syafi'i dari kalangan anak yatim yang makanya seadanya. Ya, bukan yang jeblok-jeblok, bukan. Ya, demikian. Maka diteslah Imam Syafi'i, ya, benar 100% titik komanya pun bisa. Akhirnya yang tadinya mau dicarikan orang yang bisa ngajari baca dan tulis langsung masuk deretan murid-murid senior Imam Malik. Lalu datang sudah kelas itu. Nah, tapi beliau tidak mencukupkan diri dengan kemampuan dia menghafal, kemampuan beliau memahami. Nah, perlu bantuan dengan Imam Malik. Di antara kaidah yang lain ingin belajar adabnya Imam Malik. Ya, di samping setelah menyerap keilmuannya juga adab yang perlu diserap. Nah, mana yang maksud kita? Nah, ini dia. Ya, barang siapa yang mendalami ilmu agama ini dari kandungan-kandungan kita saja, ya, zayya al-ahkam, dia akan sia-siakan hukum-hukum yang ada. Nah, ya, akan menjadi sesuai dengan selera. Ini enaknya diambil yang halal saja ini. Ya, akhirnya enaknya buat ini mutasabih yang haram-haram saja. Nah, tanpa bimbingan. Ya, nah ini bahaya. Wa kana ba'dhum yaqul, adalah sebagian dari mereka mengatakan min a'dhamil baliyati tashayyukhus sahifah, merupakan musibah yang terbesar seseorang tashayyukhus sahifah, menjadikan kitab-kitab itu sebagai syekh-syekhnya. Ya, muridnya siapa? Kitab ini. Belajar di mana? Kitab yang ada di sana. Nah, bukan ulama di negeri itu, bukan ulama ini, bukan. Nah, itu merupakan a'dhamul baliyah, musibah yang besar. Ay alladzina ta'allamu min as-suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari as-suhuf. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa, berkata al-faqih Sulaiman ibn Musa, kana yuqal, adalah waktu itu dikatakan, la ta'khudul Qur'ana min mushafina, janganlah kamu ambil ilmu Al-Quran dari orang yang
sekedar belajar Al-Quran dari Al-Quran, ya, bukan dari guru. Wala ilma minas sahabiyyin, tidak pula jangan kamu ambil ilmu itu dari orang yang belajar otodidak, ya, dari orang yang belajar dari seorang guru. Wa qala al-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, berkata Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, wa kana yusawi bil Auza'i. Nah, Imam Abdul Aziz At-Tanuhi itu disetarakan dengan Imam Al-Auza'i. Karena yuqal, waktu itu dikatakan, la tahmilul ilma an suhabi wa la ta'khudul Qur'ana min mushabi. Janganlah engkau itu memikul ilmu dari orang yang otodidak, ya, gurunya kitab saja. Dan janganlah kamu mengambil ilmu Al-Quran dari orang yang hanya belajar kepada mushaf. Wa qadiman qil, dahulu dikatakan, man kana shaykhuhu kitabahu kana khatahu aktsara min sawabih. Barang siapa yang gurunya itu kitab yang dia miliki, adalah kesalahan dia lebih banyak daripada benarnya. Walaqad ahsana Abu Hayyan an-Nahwi hina maqal, sungguh telah berbuat baik Abu Hayyan, Imam ahli Nahwu, tatkala dia menyatakan, yadunnul humru annal kutuba tajdi aqwa min idrakil ulumi wa man yudril jahulu bi anna fiha ghawamidu khairat aqlal fahimi wa idza rutta uluma bi ghairi shaykhin dhalalta an siratil mustaqim. Ini miniyah. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Orang yang kurang berpengalaman mengira bahwasanya kitab-kitab itu cukup untuk memberikan manfaat, cukup untuk memberikan faedah. Bagi orang yang memiliki pemahaman yang baik, bisa untuk memperoleh ilmu-ilmu. Tidakkah orang yang bodoh tadi itu mengetahui bahwasanya pada kitab-kitab tersebut ada padanya perkara-perkara yang sama? Orang yang akalnya cerdas, pemahamannya kuat, itu bingung untuk mencari kepastiannya. Jika engkau menginginkan ilmu-ilmu tanpa seorang guru, tanpa seorang pembimbing yang menguasai ilmu tersebut, kamu akan sesat dari Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, memang bahasa Arabnya enak, terjemahnya apa boleh buat, gak bisa disamakan. Apalagi yang menerjemahnya bukan penyair orang Melayu, ya. Nah, sudah sedikit-sedikit aku jadi pantun. Al-Muhim bisa dibahas, ya. Nanti Anda belajar bahasa Arab sendiri, ya. Kelezatannya ada. Dan perkara-perkara atas kamu menjadi sama, sehingga engkau lebih sesat dari keledai-keledai yang ada. Wa rasyaraha ulama'ul makna alladhi min ajlihi alzama taliba akhdal ilmi min aqwal ulama. Sungguh para ulama telah menjelaskan suatu makna yang makna tersebut mengharuskan orang penuntut ilmu itu untuk mengambil ilmu dari mulut-mulut para ulama. Ya, walaupun fi'il pun lebih baik daripada otodidak. Wa min dzalika qauli Ibnu Battalah, di
Di antara demikian itu perkataan Ibnu Battallah rahimahullah, yujadu fil kitabi asya'u tasuddu anil ilmi. Didapatkan di dalam kitab-kitab hal-hal yang akan menghalangi dari ilmu seorang menuntut ilmu. Wa hiya ma'dumatun indal mu'allimi. Yang hal itu tidak ada pada pengajar, tapi ada pada kita. Ya, contohnya at-tasheeful 'aridu min istibahil hurufi ma'adamil lafzi. Kesalahan yang muncul dari kesamaran huruf, ya, dengan tidak adanya kata-kata yang terhapus. Jadi katanya tidak terhapus, namun huruf-huruf yang ada itu sama. Ya, kadang penerbit atau penulis salah ngasih titik, harusnya nun, terletak di bawahnya jadi ba. Ya, harusnya ta, terletak di bawahnya ya. Ya, atau kelebihan, harusnya titiknya satu jadi dua di atas. Fak baru menjadi faktur. Fak baru terimalah. Faktur bunuhlah. Ya, sampai ada kisah kalau tidak salah di zamannya Umar bin Khattab. Ya, jadi gubernur itu dikasih surat, "Idza jaa hadzal jad faqbal." Jika datang pasukan ini terimalah. Salah baca, paknya jadi tak. Idza jaa hadzal jad faqbal. Jika datang pasukan ini bunuhlah. Orang-orang saya kok suruh bunuh. Ya, untuk utusan ke Amirul Mukminin. Kenapa orang-orang ini harus dibunuh? Bukan faktul fakbal. Ya, faktul bunuh lagi, fakbal cuma. Nah, beda kan? Langsung sama gurunya Amirul Mukminin. Nah, ini hanya berdasarkan tulisan. Kita ambil dohirnya saja, habis orang-orang baik. Ya, nah, kalau pasukannya berontak, nggak mau dibunuh. Ya, faktul darah terjadi antara kaum muslimin. Ya kan? Ini pentingnya seorang guru. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, baru titik, belum yang lain. Wal ghaladu bi rawqanil basar. Juga kesalahan dengan tertipunya pandangan. Ya, banyak faktor. Bisa jadi matanya memang sedang sakit atau ya melamun. Banyak faktor pokoknya. Ya. Kalau mendengar, melihat kita bahkan dua hal. Tulisannya begini, baca nama. Nah, kecuali kalau dia mikirkan, ya, hatinya di lautan, badannya di Masjid Al-Fatah, beda lagi. Ya. Nah, wakilatul khibrati bil i'rab. Juga kalau tanpa dengan guru, terkadang orang yang baca sendiri ini, ya, pengalaman dalam perkara i'rab itu sedikit sekali, lemah. Ya, sehingga salah harakat. Fattakullah jadi fattakullahu. Allah yang disuruh takut. Ya, salah kaprah salah kalau itu. Ya, al-fasadul mawjudi minhu, atau memang salahnya cetakan kitab yang dia miliki. Ya, salah cetakan, dan itu banyak. Jangankan kitab-kitab yang ada, Al-Quran yang demikian itu sering salah cetak. Ya, kemudian ada yang baca salah baru ditarik kembali diralat lagi. Itu terjadi, apalagi pada kitab. Wa islahul kitab, atau masih dalam proses pembenaran kitab. Ya, nah, anak sarankan antum jangan beli kitab sarahnya Al-Utsaimin dalam Umdatul Ahkam yang sudah tercetak. Ya, banyak yang diringkas oleh penerbitnya, banyak yang dibuang oleh penerbitnya. Ya, bukan hanya satu baris dua baris, setengah halaman. Ya, kita dengar kajian beliau, kita lihat kitabnya, kok jauh sekali. Ya, jangan dibeli daripada menyesal. Cetakan Mesir. Lupa judulnya, jelas karena
Umdatul Ahkam. Ya. Nah, yang punya anak lusa ini, nanti ada tunggu terbitan ke uji biasanya pas. Sudah menyebar, bukunya sudah menyebar. Kemudian wa kitabatu ma la tuqra, penulisan yang tidak terbaca. Ya. Di antaranya penulisan tidak terbaca, di sini juga ada. Nah, ya, penulisan yang tidak terbaca kena air jadi melebur tindanya. Ya, nah ini bukti gitu loh. Ya, nggak perlu dilihat di internet lagi. Nah, wa qira'atu ma la yutab, dan juga terkadang terjadi bacaan sesuatu yang tidak tertulis. Nah, kalau baca sendiri itu terkadang itu terjadi. Dia membaca yang tidak tertulis. Nah, kemudian wa madhabu sahibil kitab, madhab dari penulis kitab itu. Wasab munafik, ya, kasarnya pentranskripsi. Warija'atun nakli, jeleknya penukilan, yaitu tidak ada pada guru. Wa idmajul qari'i mawadi al-maqati, serta penyatuan orang yang membaca tempat-tempat yang diputus. Harusnya diputus, dia gabung bacaannya. Ya, apalagi kalau i'rabnya lemah, ya, gak penting kalau kayak nyambung saja. Atau sebaliknya, ya, pemutusan yang harusnya dia sambung, ya, sudah kacau. Nah, dalam bahasa luar biasa kacaunya. Ya, dalam bahasa kita tuh juga kacau ya. Ambil itu jambu, dia teruskan lagi yang ada kelanjutan jambu. Nah, wa khaltul mabadi' at-ta'lim, serta campur baurnya dasar-dasar pemulaan pengajaran. Kalau untuk tidak bingung dia mana yang harus dahulukan, sehingga dia samakan dasar-dasar nahwu, dasar-dasar akidah, dasar-dasar usulul fiqh, sehingga dia tidak bisa bedakan kata haram dalam pembahasan akidah sama manhaj dengan kata haram dalam pembahasan fikih. Sama saja haramnya. Padahal haram yang awal ini syirik, yang ini dosa, sesuai dengan tingkatan keharamannya. Kalau kita sedang bahas akidah, ini perkaranya haram, jelas syirik. Ya, haram hukumnya memohon kepada selain Allah. Apa? Haram yang seseorang nggak ikut sholat berjamaah, beda. Artinya syirik. Ya, makruh tidak salah dengan sholat, beda makruh dengan mutaakhirin. Bagi yang tidak berguru, makruh. Ya, doa indal qabri makruhun. Sering kita dapatkan itu. Doa memohon di sini kuburan itu makruh. Makruh saja. Ya, silakan kepada pembahasan usulul fiqh. Ya, babak belur akidah. Ya. Nah, ini pentingnya langsung kepada seorang guru. Wa mustalahun 'alaiha fi tilka sana'ah. Begitu pula istilah-istilah dalam pembuatan kitab-kitab yang ada. Ya, antum baca mustalah kata siqah menurut Imam Bukhari beda dengan menurut Al-Hakim. Siqah menurut Imam Muslim beda kata siqah dengan Imam Ibnu Majah. Tidak bisa disamakan. Ya, bisa jadi siqah ila Ibnu Hibban, dhaif ila Imam Muslim. Jadi kalimat ini harus dipelajari semua. Nah, kalau dengan guru langsung diterangkan. Nah, kalau tanpa guru harus yang kita diambil pada kerja, waktunya belum tentu selesai. Nah, ini pentingnya belajar sama guru. Fahadaihi kulluha
mauqatun 'anil ilmi. Ini semua adalah penghalang-penghalang dari ilmu. Wa qad saraha al-muta'allimu min takallufiha inda qira'atihi 'alal mu'allim. Dan sungguh mendapatkan kelapangan seorang penuntut ilmu dari pembebanan di atas tadi ketika pembacaan kitab yang ada padanya kepada seorang syekh, seorang guru. Idza kana al-amru ala hadhihi surah, jika perkaranya gambarannya semacam ini, fal qira'atu 'ala ulama'i ajda wa afdalu min qira'atil insan li nafsihi. Jika perkaranya gambarannya semacam ini, maka pembacaan atas ulama itu ajda, ya, lebih bermanfaat, wa afdal, lebih baik dari bacaan manusia untuk dirinya sendiri. Wa huwa ma'aradna bayanah, dan hal itulah yang kami inginkan keterangannya. Wa qad dzakara qabla hadzal wajhi khamsata awjuh fi bayan al-ilal allati min ajliha sara ta'allum min aqwali rijal afdalu min at-ta'allumi min al-mushaf. Dan sungguh beliau telah menyebutkan sebelum 5 perkara ini pada keterangan sebab-sebab keharusan mengambil ilmu langsung dari mulut seorang syekh, yang karenanya jadilah seseorang belajar dari lisan atau mulut ulama itu lebih baik dari belajar secara otodidak, ya, hanya mengandalkan kitab. Faltundar fi syarhi Ihya Ulumuddin, maka silakan lihat perkara itu dalam syarah Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Az-Zubaydi. Jangan Ihya Ulumuddinnya, ya, syarahnya. Ya, Imam Az-Zubaydi mensyarah itu Ihya Ulumuddin. Nah, kalau pada itu selamat dan tahu kesalahannya. Tapi kalau yang Ihya-nya, ya, kita khawatir, ya, justru akan kacau. Qala Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan ini yang terakhir insyaallah karena pindah ke belas ini. Al-iktida'u biman akhadha anhu wa ta'addubu bi adabihi kama 'alimta min iktida'i sahabati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iktida'i tabi'ina bis sahabati wa hakadha fi kulli qarnin. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, mensuri tauladani dari orang yang dia mengambil ilmu darinya, serta beradab dengan adab orang yang mengajarkan ilmu padanya. Sebagaimana kamu telah ketahui, para sahabat mensuri tauladani Nabi SAW sampai pada tingkat Ibnu Umar, ya, jalannya Nabi itu diikuti. Oh, telapaknya sampai sini, ikuti sejak telapaknya sampai sekian perjalanan. Dulu beliau bersandar sini, walaupun dia ingin bersandar itu dulu. Itu Ibnu Umar, ya, setelah itu dalam mensuri tauladani. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, ya, sampai pada tingkat masalah pemerintahan. Abu Bakar sewafatnya Rasulullah dan diangkat jadi Amirul Mukminin, apa kata beliau? Aku tidak akan memecat orang yang telah diangkat oleh Rasulullah untuk meniru Rasulullah. Aku tidak akan pulangkan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah. Ya, kan? Dalam keadaan pemberontakan Musailamatul Kadzdzab karena Dajjal, ya, dalam beriktidal. Nah, terus bagaimana mereka? Mau nikah silakan nikah, mau istri bawa kirim.
Ya, ada ekspansi begini masih berikut mereka. Kemudian Umar bin Khattab naik sama. Aku tidak akan memecat orang yang telah diangkat oleh pendahulu Abu Bakar. Nah, kemudian Utsman bin Affan naik juga demikian. Nah, inilah yang menjadi bid'ah. Qadarullah yang dipilih oleh Umar bin Khattab itu banyak dari Bani Akhwan. Akhirnya beliau dituduh KKN. Ya, bukan KKN. Sebelumnya sudah pejabat yang mengangkat Umar bin Khattab. Kemudian mereka ini memang ahlinya adalah kepemimpinan di bidang-bidang yang ada itu. Ya, nah, akhirnya ada dai yang jahil, ya, kemudian tidak baca kitab dan juga tidak baca ulama. Ya, langsung khutbah Jumat, Utsman bin Affan dikatakan orang yang pertama kali jalan subuh kaum muslimin melakukan KKN. Ya, siap-siap menanggung dosa di hadapan Allah SWT. Orang yang dipuji Allah, dipuji Rasulullah, sampai dinikahkan dengan dua putri Rasulullah, dibilang KKN. Ya, dan Syiah selalu kebal-kebal perkara ini untuk mencacati sahabat. Ya, sebagaimana kamu ketahui, para sahabat mencuri tauladani Nabi SAW, waktu dari tabi'in di sahabat, dan juga para tabi'in mencuri tauladani para sahabat, wahakata fi kulli qarnin, dan demikian pula pada setiap generasi. Ya, pada setiap abad mengikuti guru masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam shawab, karena sudah cukup malam. Ya, mau hadis dari qadarullah wa masya'al. Jika Allah tentukan bertemu, insyaallah kita lanjutkan perkara-perkara yang ada ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah,